Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, saya senang sekali dengan tadi sama seperti yang Pak Han sampaikan tentang Daniel 1 ayat 15 tadi. Ya, luar biasa. Ya, itu juga salah satu komitmen saya, gitu ya. Oleh karena itu saya menghindari anggur, saya menghindari wine, saya menghindari banyak hal yang dunia ini tawarkan yang terbaik, tetapi itu semua jadi komitmen saya untuk saya tetap ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadinya seperti saya ini ya lebih ganteng dari Korhanan gitu. Ya puji nama Tuhan. Ya itu salah satu perkenalan saya beberapa tahun lalu saya sudah pernah hadir di sini. Luar biasa. Saya merasa rumah juga di tempat ini karena saya ketemu dengan beberapa teman-teman di mana dulu juga pernah pelayanan di Surabaya ya. Tadi ketemu juga dengan Nathan juga di remaja. Dulu sama-sama di remaja, Pak Anandan dengan saya sama-sama di kaum muda dan remaja. Ya, tadi sudah benar apa disampaikan Pak Hanan bahwa saya adalah juniornya. Ya, sebab waktu Pak Hanan jadi ketua kaum muda, saya itu baru mau masuk kaum muda sudah diutus ya. Enggak boleh masuk di tempat beliau jadi ketua. Jadi saya diutus untuk merintis di salah satu kaum muda di waktu itu di Hotel Mercure gitu. Ya, masih ingat Pak? Oh, masih ingat, luar biasa. Ya, itu sedikit dari perkenalan saya. Saya pendeta Anthony David. Jadi kalau pas kebetulan ke Surabaya, tolong hubungin kami. Saya dan istri, ya, ada mama juga umur 86 ikut juga di sini. Ya. Dan itu juga karena Daniel 1 ayat 15 tadi. Sampai umur 86 itu ya masih kuat berjalan, luar biasa. Ya, saya percaya itu semua setiap kita memiliki harapan-harapan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi pasti memiliki harapan-harapan di depan kita. Baik itu kesehatan kita, baik itu perekonomian kita, baik itu anak-anak kita, orang tua kita, dan sebagainya. Saya percaya setiap satu detik di depan kita sudah memiliki harapan-harapan di depan kita. Betul Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan dasar. Ya Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setiap harapan Bapak Ibu dan saya, bahkan setiap langkah pertama, setiap waktu detik pertama, ada setiap harapan-harapan di depan kita, Bapak Ibu. Dikatakan iman adalah dasar dari harapan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu bangunan yang sangat luar biasa di muka bumi ini, yang namanya adalah gedung Burj Khalifa. Ya, ada di Dubai. Dia adalah gedung tertinggi di dunia. Dengan ketinggian sekitar 828 meter. Ya, atau setinggi dengan 163 lantai. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gedung ini bukan hanya gedung yang sangat megah. Ya, dia adalah gedung pencangar langit tertinggi di dunia saat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan bentuknya sangat luar biasa, mencerminkan kemegahan dunia ini, Bapak Ibu.
dengan didesain yang dengan teknologi yang sangat luar biasa. Bentuknya juga sangat luar biasa. Meskipun saya belum sama sekali datang ke sana, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau setiap sekali saya dapat berkat daripada Tuhan, saya berangkat ke Eropa, itu selalu kita itu transit di Dubai. Ya, kalau menggunakan Emirates ya. Itu kita selalu transit dan kita selalu melihat gedung itu pada saat kita mau mendarat. Dan saya lihat sangat luar biasa luar gedung itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, sangat indah, sangat cantik. Dan saya juga tadi dikatakan setiap kita punya pengharapan. Saya pun berharap. Kebetulan gereja kami itu ada cabang juga di Dubai. Ya, kami juga sudah berdoa, berharap siapa tahu ya. Nanti kita juga akan diundang ke Dubai. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi dari gedung ini Bapak Ibu, yang setinggi ini, bukan hanya bentuknya, bukan hanya keindahan dari gedung itu yang kita lihat. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa. Yang membuat gedung itu terlihat kokoh, kuat, dan sangat luar biasa pada saat dia menghadapi cuaca, badai, ya, di mana di Dubai itu kalau ada badai pasir dan sebagainya Bapak Ibu, itu gedung ini tetap berdiri kokoh dan dengan sendirinya dia akan tetap bersih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi dari itu semua, ada hal yang tersembunyi dari gedung ini terlihat sangat kuat dan kokoh. Dan dia menghadapi segala badai, bencana dan sebagainya Bapak Ibu. Dan bahkan di atas pasir dia dibangun. Adalah apa? Ada dasar, pondasi yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin ini adalah teknologi yang terbaik Bapak Ibu. Yang ada di pondasi di dalam gedung Burj Khalifa ini. Bayangin gedung ini Bapak Ibu, kalau saya catat itu memiliki tiang pancang 192 tiang pancang ditanam sedalam 50 meter. Masing-masing tiang pancang berdiameter 1,5 meter Bapak Ibu. Dan menggunakan beton kualitas tinggi. Kualitas C60. Saya, karena bidang saya juga adalah beton, Bapak Ibu. Jadi saya tahu bagaimana kualitas C60 ini beton yang sangat tinggi. Dan di dunia ini belum ada yang pernah pakai kualitas C60. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bahkan kalau di negara kami, ya negara Bapak Ibu juga ya, Indonesia juga ya, ada ya negara kita. Itu karena saya juga ikut mensuplai beton ke beberapa gedung-gedung tinggi di sana. Dan termasuk jalan-jalan tol dan jalan di tengah laut, di Bali dan sebagainya. Jembatan Suramadu, Bapak Ibu. Itu paling tinggi mereka menggunakan kualitas beton C45. Sampai C50 itu pun sudah tertinggi. Tetapi gedung Burj Khalifa ini menggunakan C60 dan menggunakan aditif untuk menahan asam di dalam tanah. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan gedung tertinggi di Australia, mungkin Q1 di Melbourne ya. Dengan ketinggian sekitar 330, sedangkan Burj Khalifa tadi 828 meter, sedangkan Q1 di Melbourne itu hanya ketinggiannya 330 meter Bapak Ibu. Nah kalau Q1 itu memiliki dasar, dia menggunakan hanya 60 tiang pancang. Ya, hanya 60 tiang pancang dan hanya kedalaman sekitar 40 meter. Nah dari sini Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua ini mengajarkan kepada setiap kita, semakin tinggi bangunan, semakin tinggi gedung yang dibangun, maka dibutuhkan dasar yang semakin harus dipersiapkan,
dan dasar pondasi yang semakin dalam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya, di mana kita selalu memiliki pengharapan-pengharapan di depan kita. Semakin tinggi pengharapan Bapak Ibu, semakin perlu pondasi dasar yang semakin dalam di dalam hidup kita. Ini yang digambarkan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Bahwa iman adalah dasar, Bapak Ibu. Setinggi apapun harapan Bapak Ibu, dibutuhkan iman sedalam apa di dalam hidup kita. Ada mungkin dari setiap kita memiliki harapan-harapan. Tidak mungkin kita punya harapan, ya kalau bisa besok ya omset saya tambah turun. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita tidak mungkin punya harapan kecil. Saya percaya setiap kita dari tempat kita ini, di tempat ini memiliki harapan yang luar biasa di depan kita. Nah, Ibrani 11 ayat pertama ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Bapak, Ibu, dan saya harapkan. Ada amin? Dikatakan iman adalah dasar. Iman di sini bukan sekedar optimisme, Bapak Ibu. Iman ini bukan hanya sekedar harapan kosong. Tetapi iman yang dimaksud ini adalah keyakinan teguh bahwa Tuhan adalah pribadi yang layak dipercaya. Amin. Dan bahwa janji-janjinya pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita di depan kita. Di setiap harapan Bapak Ibu. Iman ini bukan hanya optimisme kita. Bukan hanya omongan kosong, cerita kosong Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi iman ini adalah keyakinan teguh bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang akan memenuhi segala janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang layak dipercaya. Dia adalah Tuhan yang memberikan janji-janjinya dan digenapi sekalipun kita belum melihat hasilnya di depan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah seperti pondasi. Pada saat pondasi ini dibuat dan kemudian dibangun di atasnya, sesuatu bangunan yang terlihat indah, Bapak Ibu. Pondasi ini tidak terlihat. Dan inilah iman kita. Ini adalah iman sebagai dasar pengharapan Bapak Ibu dan saya. Dan iman ini bukan hanya optimisme, bukan hanya cerita omongan. Bapak Ibu, iman ini adalah sesuatu kita harus percaya secara pribadi kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan pribadi yang menepati segala janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat pertama ini, kata dasar ini menggunakan bahasa asli, bahasa Yunani yaitu hypostasis. Dasar ini diartikan adalah realitas sejati. Bapak Ibu. Dan bukti dari apa yang tidak pernah kita lihat dengan menggunakan bahasa elektos itu adalah memiliki arti keyakinan. Hal ini Bapak Ibu menegaskan bahwa iman memberikan pondasi yang kuat atas janji Tuhan meskipun belum
kelihatan. Ada amin? Iman ini adalah hal yang menegaskan bahwa iman memberikan pondasi yang kuat atas semua janji Tuhan meskipun belum kita lihat dengan mata jasmani kita saat ini. Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat 7 dikatakan demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dikatakan karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh membangun bahtera di atas bukit di mana kekeringan terjadi. Bapak Ibu. Dan Nuh dengan iman dia tetap mengerjakan pembangunan bahtera itu. Meskipun mendapat olokan, mendapat cacian, ya, mendapat serangan, mungkin badai, banyak orang yang mengancam dan sebagainya di dalam hidupnya. Tetapi karena iman sebagai dasar yang tidak terlihat, tetapi kokoh kuat di dalam Nuh, sesuatu yang belum kelihatan, Nuh tetap melakukan bagi Tuhan. Bayangkan kalau Nuh waktu itu mutung. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bayangkan kalau Nuh tiba-tiba di tengah perjalanan melihat kekeringan terus terjadi. Dan banyak olokan masalah yang terjadi dalam Nuh dan keluarganya. Terus kemudian dia menyampaikan, waduh ini kayak orang gila nih. Gitu ya. Ngapain gitu bangun bahtera? Hujan aja belum turun. Seakan-akan sesuatu yang diharapkan tidak kelihatan. Bapak Ibu. Tetapi tetap dia melakukan sebab dia memiliki iman, pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan ayat 8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Mungkin harapan kita saat ini kita belum terlihat di depan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Abraham adalah keturunan 10 dari Sem, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Keturunan ke-10. Di mana keturunan-keturunan Abraham di atasnya, Bapak Ibu, itu sudah banyak yang tidak mengenal Allah. Tetapi Abraham taat pada panggilan Tuhan. Karena apa? Karena dia punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dengan apa dikatakan? Dengan tidak diketahui tempat yang ia tujui. Dan dia keluar dari sanak saudaranya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu kesaksian pada saat mama saya. Ya, kami adalah keluarga 8 bersaudara. Ya, saya 8 bersaudara, saya nomor 6 Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya nomor 5, saking banyaknya lupa. Maaf. Saya nomor 5 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saya nomor 5. Kami adalah keluarga yang sangat miskin waktu itu. Di kampung kami di daerah Petemon, ya, daerah Simo. Kami adalah keluarga yang sangat miskin.
Bahkan setiap orang selalu mengejek kami, sudah banyak anakin, ya, melarat gitu ya. Ganggu kampung, bayangin Bapak Ibu. Kami setiap hari mendapat intimidasi. Tetapi saya sangat bangga punya mama saya waktu itu yang sangat cinta Tuhan. Bahkan mama saya itu sebenarnya dapat bantuan dari gereja. Gereja dapat bantuan dari luar negeri untuk janda-janda miskin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, karena Bapak Gembala kami adalah sangat mengasihi kami, gitu, melihat kami yang sangat miskin itu. Meskipun ini bantuan untuk janda, dia menawarkan ke mama saya. Tak bantu, ini dapat bantuan untuk janda. Apa yang dilakukan mama saya? Mama saya bilang, saya bukan janda. Saya masih punya suami. Iya. Dikatakan begitu. Semua orang mengolok mama saya. Dia bilang, wis melarat sombong. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, wis melarat sombong, tidak mau terima. Ya. Sekali waktu Bapak Ibu, kami kontrak rumah di situ, kemudian diusir oleh yang punya rumah. Ya, kami diusir dan hanya dikasih waktu sekitar 1 bulan untuk harus keluar dari rumah itu. Kemudian mama saya itu cari rumah di sekitar situ, ya, di sekitar situ dan memasuki rumah di kampung itu dan sangat murah. Bapak Ibu, mama saya sudah seneng, ya. Tetapi pada saat mama saya masuk di rumah itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada suara yang jelas kepada mama saya. Keluar dari sanak saudaramu. Karena keluarga papa mama saya semuanya ada di sana, Bapak Ibu. Ya, papa saya seorang sopir bemo. Mama saya adalah pembantu rumah tangga yang part time, ya. Jadi datang ke rumah-rumah orang kaya, mama saya jadi pembantu rumah tangga di sana. Cuci baju, masak, setrika dan sebagainya. Saya sering ikut waktu itu masih kecil, ya. Dan saya tidak boleh masuk ke rumahnya Bapak Ibu. Saya hanya menunggu di halaman depan. Ya, takut mungkin karena waktu itu saya belum seganteng sekarang, seputih sekarang. Ya, jadi takut waktu itu saya kriwul gitu Bapak Ibu, kripo dan hitam pekat gitu ya, karena jarang di rumah. Ya. Nah, mama saya waktu masuk rumah itu ada kalimat yang jelas yang ada di hatinya mama saya dan di telinganya mama saya berkata, keluar dari sanak saudaramu, dari daerahmu itu dan aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu, mama saya waktu itu bingung di mana Tuhan tempatnya. Tapi mama saya taat. Mama saya keluar dari rumah itu dan berkata, oke nanti kita kabarin lagi. Mama saya pulang dengan bingung, ya papa saya sudah marah-marah, sudah dapat murah yang murah, tapi tidak mau. Ya. 1 minggu kemudian ada orang tiba-tiba, Bapak Ibu, datang ke mama saya, berkata begini, Ci, kamu cari rumah ya? Mau pindah? Iya, betul. Aku punya rumah, pakaian gratis. Pakaian gratis. Di mana? Tapi jauh sih rumahnya. Jadi rumah yang daerah kami itu di daerah Surabaya Barat, Bapak Ibu. Rumahnya orang ini itu ada di daerah Surabaya Timur. Dan bahkan perbatasan dengan Sidoarjo. Perbatasan, daerah Rungkut. Yang waktu itu belum ada penghuni. Hanya perumahan yang kecil-kecil dan tidak ada penghuni. Waktu itu saya masih ingat perjalanan ke sana itu hanya dengan ilalang-ilalang yang setinggi ini. Perumahan baru, kecil-kecil Bapak Ibu. Dia berkata, Ci aku punya rumah daripada rumahku di sana nggak ada yang nempati rusak. Wes keluargamu tempat ono gratis di sana.
dari Surabaya Barat yang tidak pernah keluar dari sana diminta pindah ke Surabaya Timur. Daerah yang sangat jauh, daerah yang belum pernah kita tahu waktu itu. Seperti Abraham, dia belum pernah tahu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk dia harus melangkah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi pada saat hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya boleh berada di tempat ini. Ini karena kemurahan anugerah Tuhan. Karena iman. Haleluya, puji Tuhan. Karena iman sebagai dasar yang kokoh. Yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nuh dan Abraham ini memperlihatkan teladan. Ya, iman sebagai dasar yang kuat. Mereka tidak tahu semua jawaban. Abraham dan Nuh tidak tahu semua jawaban. Tetapi mereka tahu siapa yang memberi perintah kepada mereka. Sebab apa? Mereka mengenal Tuhan adalah pribadi yang pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kebenaran firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Seperti yang mama saya tadi sampaikan. Dia hanya mengenal Allahnya adalah pribadi yang memelihara kehidupannya. Dia hanya tahu bahwa Allahnya adalah pribadi yang menggenapi setiap janji-janjinya meskipun belum terlihat di dalam mata jasmaninya. Kalau pada hari ini saya boleh diberkati Tuhan. Saya diberkati dengan beberapa perusahaan. Dan tahu juga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semuanya dimulai karena dasar iman. Pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi seperti mama saya tidak tahu semua jawaban di depannya dia. Bahkan satu langkah di depan, kita tidak tahu setiap jawaban yang ada di depan kita. Tetapi yang perlu kita tahu, bahwa yang memberi perintah adalah Tuhan. Sebagai pribadi yang selalu menepati janjinya dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itulah dasar pondasi yang kokoh yang menopang setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 4, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iman adalah dasar yang kokoh buat kita. Kita tahu siapa memberi perintah. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan apa dikatakan itu? Batu karang itu ialah Kristus. Kristus itu digambarkan adalah sebagai batu karang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iman kepada Kristus adalah pondasi batu karang yang kokoh, kuat, dan kekal. Amin. Kristus adalah batu karang. Digambarkan di sana. Dan iman kita, iman yang kuat, yang kokoh, yang kuat, kokoh, teguh, dan kekal adalah iman kepada batu karang yang kuat itu, yaitu sebagai Kristus. Iman kepada Kristuslah yang membuat kita kuat. Pondasi kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mungkin tidak tahu selalu apa yang akan terjadi besok. Kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Amin. Siapa yang memegang hari esok, Bapak Ibu? Yesus. Kita memang tidak tahu hari esok seperti apa.
Ada teman saya melihat waktu dia kaya raya, beberapa waktu kemarin dia mengalami kesulitan dalam ekonominya. Siapa yang tahu hari esok? Tetapi yang kita tahu bahwa yang memegang hari esok adalah pribadi yang kita percaya. Batu karang yang kuat, yang kokoh. Amin. Ketika iman kepada Kristus menjadi dasar pondasi hidup kita, maka Bapak Ibu, meskipun ada badai kehidupan, ada tantangan, ada ketidakpastian dunia ekonomi saat ini, ada perubahan. Hal itu semua tidak akan pernah menjatuhkan kita. Justru apa? Akan menguatkan dan memurnikan setiap Bapak, Ibu, dan saya. Adapun tantangan, adapun ujian, adapun ketidakpastian ekonomi saat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti saat ini, ya kalau saya sama istri kemarin setiap mau beli apa selalu dikurskan. Kursnya piro, naik. Waduh tambah larang. Ya, sekarang kurs sudah naik terus Bapak Ibu. Ya, apalagi kami, anak kami ada sekolah di UK, di London. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, setiap istri saya terutama Bapak Ibu. Kalau saya tidak pernah karena memang bendahara yang baik istri saya. Ya, dia yang mengelola keuangan. Mungkin anak saya selalu bilang gini, rekeningnya mami jauh lebih banyak daripada rekeningnya papi katanya. Ya, karena istri saya adalah bendahara yang baik. Ya, semua saya langsung limpahkan. Gitu. Semua saya limpahkan. Jadi dia Bapak Ibu yang selalu ngecek. Ya, pound sterling, aduh naik lagi. Sekarang sudah 22.000. Padahal waktu sekolahin pertama anak saya waktu berangkat dengan 19.000 kita anggarkannya. Bapak Ibu. Siapa yang tahu dengan hari esok? Bapak Ibu. Begitu banyak perubahan. Begitu banyak tantangan. Begitu banyak masalah di depan kita. Tetapi tetap kita tahu bahwa Tuhan adalah pengendali dalam hidup kita. Yang saya tetap percaya bahwa Tuhan memegang hari esok. Meskipun dolar, meskipun US dollar, meskipun sterling, enggak tahu sampai nanti jadi 30.000 ya rupiah. Bapak Ibu mungkin sudah lama enggak pegang rupiah ya. Ya mungkin tidak mengerti perasaan hati saya. Nah, Bapak Ibu ya. Tapi yang saya tahu, meskipun nanti dolar atau pound sterling 30.000, saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada di sana, di dalam hidup saya. Amin. Saya nggak tahu apa harapan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, mungkin sudah terlihat gelap di depan. Apa yang Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti gedung pencakar langit, semakin tinggi gedung yang dibangun, maka semakin harus dalam pondasi yang dibangun. Begitu juga harapan Bapak Ibu. Semakin tinggi harapan Bapak Ibu, harus semakin dalam pondasi yang akan dibangun. Harus semakin dalam iman kita kepada Kristus selalu dibangun dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang banyak dari setiap kita membangun sesuatu harapan. Itu menggunakan dasar dari dunia atau pengalaman atau deposito atau apa yang saat ini kita miliki sebagai dasar dari harapan yang akan kita bangun. Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam dunia ini sifatnya adalah bergeser. Sekarang ini sudah bergeser nilai moral, standar keberhasilan orang pun sudah berubah, kondisi hidup bisa berubah dalam apa? Sekejap.
Kalau kita selalu, pondasi kita kita tetapkan kepada apa yang ada saat ini di dalam hidup kita. Dan itu semua bergeser Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dengan sendirinya pada saat harapan kita tidak tercapai dan kita pun akan goyang. Dan bangunan yang kita bangun, harapan-harapan yang kita bangun mungkin di dalam Tuhan, baik secara kerohanian kita maupun kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, maka akan goyang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menggunakan dasar yang sementara, yang tidak stabil ini, maka kita akan kecewa. Maka kita akan jatuh. Tetapi Tuhan Yesus adalah tetap dan tidak pernah berubah. Dan dia adalah kekekalan dalam hidup kita. Kalau pondasi kita tetapkan kepada Tuhan, iman kita kepada Kristus, maka iman itu kepada Kristus adalah memberikan titik pijak sebagai pondasi yang teguh di dalam hidup kita. Dan itu sangat penting buat setiap kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau iman kepada Kristus adalah pondasi yang kuat di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita perlu memperdalam terus iman ini kepada Kristus. Gimana caranya kita memperdalam iman? Kalau setinggi harapan Bapak Ibu semakin tinggi, semakin dalam iman Bapak Ibu kepada Kristus. Bagaimana kita memperdalam iman kita? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 katakan demikian. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada amin? Iman itu tidak bertumbuh dengan sendirinya Bapak Ibu. Iman itu tidak bisa hanya dengan kita itu berdoa saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi iman itu perlu dipupuk Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau engkau ingin imanmu semakin dalam, pondasimu semakin dalam, agar setiap bangunan yang engkau sedang bangun di dalam hidupmu, baik secara rohani pelayanan kita, baik secara kehidupan ekonomi dalam kehidupan kita, baik kehidupan rumah tangga di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, maka diperlukan iman yang semakin dalam dan semakin dalam. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Agar apa? Kehidupan yang kita bangun akan semakin kokoh, kuat, berdiri, teguh, tidak akan runtuh, tidak akan goyang. Oleh karena itu iman perlu kita beri pertumbuhan. Perlu terus kita dalam Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan semakin pendekatan pribadi dengan Tuhan. Pendekatan pribadi dengan Tuhan ini dengan apa? Dengan doa, dengan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan dengan kehidupan yang aktif di dalam komunitas ibadah kita. Perlu sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita memupuk iman sebagai dasar pondasi kita di dalam hidup kita. Dengan kita semakin dekat dengan pribadi Tuhan Kristus, Tuhan Yesus. Dengan melalui doa, kita bisa belajar berserah dan mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi,
orang yang paling takut dengan sesuatu yang tidak pernah, yang tidak bisa kita lihat secara mata jasmani di depan kita. Kalau seandainya di depan saya ini ada tirai hitam, ya, ada tirai hitam. Ya, kemudian Pak Han gitu ya, menyuruh saya maju, gitu, menyuruh maju. Kalau saya nggak dengar dan tidak kenal suaranya Pak Han, Bapak Ibu, saya mungkin tidak akan berani menabrak tirai itu. Tetapi karena Pak Han yang menyuruh saya dan saya kenal beliau dan saya percaya dengan beliau bahwa dia tidak pernah menyakiti saya, ya, saya percaya di balik tirai itu tidak mungkin ada jurang. Saya akan tetap maju ke depan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga melalui doa, kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita belajar berserah dan mendengar suara Tuhan. Seperti mama saya tadi, kalau dia tidak pernah tidak mengenal suara Tuhan, maka dia tidak akan percaya untuk dia melangkah, pindah, keluar dari rumah tadi dan pindah mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada amin? Hal pertama yang membuat pondasimu semakin kuat, imanmu semakin dalam kepada Kristus adalah doa kita. Membuat kita semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, melalui firman-Nya. Yang kita renungkan setiap hari. Dengan firman Tuhan, kita mengenal hatinya Tuhan. Kita mengenal janjinya Tuhan. Dan kita mengenal setiap jalan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita kenal memiliki hati Bapa. Hati yang baik. Janji-janjinya pasti yang terbaik buat Bapak, Ibu, dan saya. Meskipun kita tidak melihat di depan kita ada tirai mungkin di depan kita. Pintu-pintu tertutup di depan kita. Tetapi kita percaya janji-janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan di dalam kita membuat hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selain melalui doa, selain melalui firman-Nya untuk kita bisa mengenal setiap janji Allah, kehendak Allah, dan hatinya Allah. Yang ketiga, melalui komunitas di dalam ibadah di tempat Bapak Ibu boleh bertumbuh semakin dalam iman Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam komunitas Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan, dan dibentuk untuk semakin dewasa secara rohani. Saya percaya 3 hal ini, kalau kita pupuk terus di dalam doa, di dalam firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan di dalam setiap komunitas kita tidak pernah menjauhkan diri dari ibadah kita. Dari setiap komunitas saat ini yang ada di tempat ini. Baik ibadah di hari Minggu, baik ibadah pertemuan-pertemuan komsel, FA dan sebagainya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu akan membuat iman kita semakin diteguhkan, semakin dibentuk, dan kita semakin dewasa secara rohani. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau kita mau
menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat. Menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdiri kokoh. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadikan iman kepada Kristus sebagai dasar pertumbuhan kita. Sebagai dasar bangunan Bapak Ibu dan saya. Jadikan iman ini sebagai kekuatan bagi kehidupan kita. Sehingga meskipun ada masalah di depan kita, meskipun ada badai di depan kita, meskipun ada kondisi ekonomi yang sulit di depan kita, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kokoh berdiri. Forever stand di dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sudah bagikan di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini membuat setiap kita boleh diingatkan kembali. Menjadi rema dalam hidup kita. Kita perlu dasar yang kuat. Kita perlu pondasi yang kuat. Sebab secara manusia kita tidak mungkin sanggup menghadapi kondisi saat ini. Hanya kita memiliki iman kepada Kristus sebagai dasar pondasi yang kuatlah. Yang menjadikan kita tetap menjadi manusia yang kokoh berdiri. Tetap terus di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan akan terus angkat kita terus. Firman Tuhan dikatakan kita akan diangkat Tuhan terus semakin hari semakin naik. Bahkan dikatakan tidak pernah turun. Dan itulah janji Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini. Bapak, Ibu dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku Harapanku
musik saja pujikan lagu ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari setiap pribadi lepas pribadi saat ini. Saya tidak tahu setiap harapan Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti adalah keyakinan terhadap apa sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak mungkin membangun kehidupan yang kuat tanpa dasar iman kepada Tuhan. Iman bukan tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tetapi seberapa dalam kita percaya kepada Tuhan yang kita Bapak Ibu kenal. Iman bukan sekedar keyakinan buta, tetapi kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikan iman kita kepada Kristus sebagai dasar, pondasi hidup, dan biarkan Dia menopang seluruh langkah kita. Biarkan Dia yang menopang seluruh harapan-harapan Bapak Ibu dan saya. Setinggi harapan Bapak Ibu, sedalam itulah engkau menaruh imanmu kepada Kristus. Meski saat ini kita belum melihat hasil yang secara nyata, tetapi iman membuat kita tetap berdiri melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah setia dan dapat diandalkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang menjadikan iman sebagai dasar dalam kehidupanmu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih kuat lagi kita semua berseru. Haleluya, aku punya Tuhan. Aku punya Yesus yang lebih besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku terima sekarang. Kami menerima sekarang dengan iman dalam nama Yesus. Kami menerima kemenangan, kami menerima kesembuhan, kami menerima pintu yang terbuka. Kemenangan darimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, ketika kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi Tuhan kami, kekasih kami, juru selamat kami, Mesias kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan, hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami juga percaya ketika kami mengangkat kedua tangan kami menengadahkan wajah kami percaya kami menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Damai sejahtera, the peace that surpasses all understanding. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat tanda ajaib Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, menguatkanmu, menyembuhkan engkau, menuntun engkau, memberkati engkau kemanapun kau pergi. Mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin,
amin, amin. Sampai jumpa minggu depan acara yang spesial. Jangan terburu-buru pulang. Kita fellowship di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku punya Tuhan yang